Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Bang Yos. Dan semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Selamat datang di channel saya yang membacakan ide cerita film horror misteri dan ide film romantis ya. Semoga cerita yang saya buat ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman pembuat film ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membacakan cerita horor misteri yang berjudul Sumur Tua di Sekolah. Di sebuah desa kecil terdapat sebuah gedung sekolah tua dan angker yang selalu menjadi sumber ketakutan bagi penduduk sekitar. Gedung tersebut telah berdiri sejak zaman kolonial dengan dinding bata merah yang retak dan jendela-jendela kuno yang sudah terlupakan. Banyak orang setempat menghindari gedung itu, meyakini bahwa ada sesuatu yang tidak benar di dalamnya. Namun, seorang peneliti bernama Adrian, seorang antropolog yang tertarik pada sejarah dan misteri, memutuskan untuk menyelidiki gedung tersebut. Dia tiba di desa tersebut dengan perasaan antusias dan kamera di tangannya. Walaupun penduduk desa mencoba mencegahnya, tetapi Adrian bersikeras untuk memasuki gedung tersebut dan mengungkap misteri yang menyelimuti tempat itu. Setelah beberapa hari mengumpulkan informasi dari warga desa, Adrian mengetahui bahwa gedung itu dulunya adalah sekolah yang terkenal di masa lalu. Namun, beberapa dekade yang lalu ada insiden misterius yang menyebabkan sekolah itu ditutup secara tiba-tiba. Tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi, tapi desas-desus tentang suara aneh dan penampakan bayangan mulai muncul di sekitar gedung tersebut. Adrian memutuskan untuk menjelajahi seluruh gedung, mulai dari lantai atas hingga ruang bawah tanah. Pada suatu malam, ketika bulan purnama menerangi langit, dia menemukan pintu rahasia di salah satu sudut ruangan kelas. Dengan hati-hati, dia membuka pintu tersebut dan menemukan tangga yang mengarah ke bawah tanah. Di bawah tanah, Adrian menemukan ruangan yang luas dan tergenang air. Suasana di sana sangat berbeda dengan bagian atas gedung. Udara terasa lebih dingin, lembab, dan keheningan begitu menakutkan. Di tengah ruangan bawah tanah itu, dia melihat sebuah sumur tua yang tak terlupakan. Sumur tua itu terlihat dalam, bahkan tidak ada yang tahu seberapa dalamnya. Setiap malam bulan purnama, sesuatu yang aneh terjadi. Air dalam sumur tua tersebut mulai mengalir keluar, membentuk genangan di sekitarnya. Yang lebih mengejutkan, air itu tidak biasa. Air itu memiliki aroma wangi yang sangat kuat dan menyengat. Adrian mencoba mencari tahu lebih lanjut tentang asal-usul sumur itu dan kenapa airnya berbau seperti itu. Selama beberapa malam berikutnya, Adrian memutuskan untuk tidur di gedung sekolah itu untuk memantau fenomena tersebut. Dia merekam suara-suara aneh dan mencoba mengukur kedalaman sumur tersebut. Pada suatu malam yang gelap, ketika bulan purnama berada di puncaknya, sumur itu mulai menunjukkan keanehan yang lebih besar.
Adian merasa ada sesuatu yang menyentuhnya ketika dia mendekati sumur. Suara bisikan-bisikan lembut terdengar di telinganya, dan bayangan-bayangan aneh melintasi di sekelilingnya. Kembali ke atas, dia menemukan catatan lama yang menceritakan ritual-ritual kuno yang pernah dilakukan di tempat itu. Ternyata, sumur tua dianggap sebagai pintu ke dunia lain, dan pada bulan purnama, energi mistis dilepaskan. Adian semakin terobsesi dengan misteri ini, dan keadilan yang gaib di sekitarnya semakin terasa kuat. Desas-desus tentang sekolah tua tersebut menjadi pembicaraan hangat di desa, dan penduduk mulai merasa bahwa ketidakberdayaan masa lalu sekolah itu bangkit kembali. Pada suatu malam yang penuh ketegangan, Adian memutuskan untuk melakukan ritual kuno yang dia temukan di dalam catatan-catatan. Dia menyalakan lilin-lilin di sekitar sumur dan membaca mantra kuno. Tiba-tiba, air dalam sumur itu mulai bergerak dan membentuk pusaran aneh. Suara-suara aneh memenuhi ruangan, dan bayangan-bayangan gelap melayang-layang di sekitarnya. Tiba-tiba, dari dalam sumur muncul sosok misterius yang tampaknya seperti roh penjaga. Sosok itu berbicara dengan Adian, memberitahu tentang sejarah gelap sekolah tersebut dan mengapa sumur tua itu dianggap sebagai pintu ke dunia lain. Sejak saat itu, Adian menjadi terikat dengan keberadaan yang gaib di gedung sekolah itu. Kisah ini menjadi legenda di desa tersebut, dan gedung tua itu kembali menjadi tempat yang dihindari oleh penduduk setempat. Adian bagaimanapun terus menjalani kehidupan dengan pengetahuan baru yang ditemuinya. Sampai suatu hari, ketika bulan purnama kembali dan suara aneh terdengar lagi di sekitar gedung itu, mengingatkan semua orang bahwa misteri itu masih belum terselesaikan. Adian terus menjalani hidupnya dengan pengetahuan baru yang ditemuinya oleh roh penjaga sumur tua. Dia menyadari bahwa sekolah itu dulunya menjadi tempat rahasia untuk praktek-praktek keilmuan hitam dan ritual-ritual gaib yang dilakukan oleh kelompok tertentu. Kelompok ini diyakini mencoba membuka pintu ke dunia lain untuk mencapai kekuatan mistis yang lebih tinggi. Roh penjaga sumur tua itu mengungkapkan bahwa dirinya adalah seorang penjaga sekolah pada masa hidupnya yang terlibat dalam praktek-praktek gelap tersebut. Namanya adalah Julius, seorang pria yang mencari kekuatan supernatural untuk membalaskan dendam atas kematian keluarganya. Dalam keputusasaannya, Julius bergabung dengan kelompok tersebut dan membiarkan dirinya terjerumus ke dalam dunia kegelapan yang tak terbayangkan. Pada suatu malam, kelompok tersebut melakukan ritual besar di ruangan bawah tanah yang sekarang ditemukan oleh Adian. Mereka menggunakan sumur tua sebagai fokus untuk memanggil kekuatan dari dunia lain. Namun, sesuatu yang mengerikan terjadi. Pintu yang seharusnya hanya terbuka sesaat malah terbuka secara permanen, membiarkan entitas dari dunia lain memasuki dunia manusia. Entitas itu membawa kehancuran kepada kelompok tersebut, menyebabkan kematian dan kehancuran di sekitar sekolah. Julius yang telah tersadar akan kesalahannya berusaha menutup pintu itu kembali.
tetapi upayanya sia-sia. Sebagai hukuman, entitas tersebut menjadikannya penjaga abadi di dalam sumur tua, mengawasi pintu yang terbuka menuju ke dunia lain. Sejak saat itu, gedung sekolah menjadi terkutuk dan Julius harus menjalani eksistensinya sebagai roh penjaga sumur tua. Dia berharap untuk menemukan seseorang yang dapat mengakhiri kutukan tersebut dan menutup pintu yang telah terbuka. Adian terinspirasi oleh kisah tragis Julius, merasa memiliki tanggung jawab untuk mengakhiri kutukan itu. Dia mulai mencari tahu untuk menutup pintu ke dunia lain, meminta bantuan dari ahli paranormal dan tokoh spiritual lainnya. Sementara itu, fenomena aneh di sekolah itu semakin intens, dengan bayangan-bayangan dan suara-suara yang lebih keras terdengar di malam bulan purnama. Pada suatu malam yang gelap, ketika bulan purnama mencapai puncaknya, Adian memutuskan untuk melakukan ritual penyegelan. Dia memimpin sebuah upacara di ruangan bawah tanah dan menggunakan kekuatan spiritual untuk mencoba menutup pintu ke dunia lain. Namun, entitas yang merasakan ancaman terhadap keberadaannya memberikan perlawanan dengan keras. Selama ritual tersebut, Adian dan roh penjaga sumur tua Julius berhadapan dengan kekuatan gelap yang mencoba menghancurkan upaya mereka. Bayangan-bayangan yang menyeramkan melingkupi mereka dan suara-suara yang menyeramkan menggema di seluruh ruangan. Namun, Adian dan Julius bertahan dengan tekad mereka untuk mengakhiri kutukan dan menutup pintu itu. Dalam momen klimaks, entitas dari dunia lain itu akhirnya memberikan perlawanan terakhir sebelum akhirnya tertutup dalam kegelapan yang dalam. Ketika malam itu berakhir, gedung sekolah tua itu menjadi sunyi. Tidak ada lagi bayangan atau suara-suara aneh yang menghantui. Pintu ke dunia telah tertutup dan roh penjaga sumur tua Julius akhirnya mendapatkan damai setelah puluhan tahun menjalani eksistensinya yang menyedihkan. Adian, meskipun berhasil mengakhiri kutukan, meninggalkan desa tersebut dengan hati yang berat. Dia merasa terbebani oleh pengalaman mengerikan yang dialaminya, tetapi juga merasa lega karena telah membantu mengembalikan kedamaian di desa itu. Cerita tentang gedung sekolah tua dan angkel itu tetap menjadi legenda di desa. Tetapi sekarang sebagai pengingat tentang bahaya dan ketakutan yang dapat timbul dari hasad manusia untuk mencari kekuatan yang lebih besar. Ketika Adian berjalan meninggalkan desa tersebut, tidak sengaja lembaran catatan kuno mantra pembuka segel sumur tua tersebut terjatuh dan secara kebetulan ditemukan oleh sekelompok anak-anak kecil yang bermain di sana. Baiklah teman-teman, sekian dulu pembacaan cerita horor misteri kali ini. Jika teman-teman menyukai video saya seperti ini, dukung saya dengan subscribe, like, komen, dan bagikan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya besok jam 7 malam. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan selamat malam.